Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kualitas tanah hati. Mari langsung kita membaca ayatnya dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-15, saudara ya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membaca ayat ini. Matius pasal 13 ayat yang ke-15, 1, 2, dan 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, ketika saya bicara tema firman Allah tentang kualitas hati, sebetulnya hal utama yang menjadi berita utama yang saya mau sampaikan sama saudara adalah sesungguhnya masalah besar kita manusia itu bukan pada masalah ekonomi kita ya. Masalah besar kita itu bukan pada keuangan kita, bukan pada pekerjaan kita, bisnis saudara. Masalah besar kita juga bukan pada kesehatan penyakit kita, enggak. Ya, masalah besar kita berdasarkan ayat firman Allah ini, masalah besar kita itu ada pada hati kita. Nanti kita baca, hati itu sumber kehidupan kita. Hati itu yang menentukan kehidupan kita. Kalau hati kita beres, pekerjaannya beres. Kalau hati kita beres, rumah tangga kita beres. Makanya saya mau katakan tegas-tegasan dari awal kepada saudara. Masalah besar kita juga bukan pada pernikahan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, penyakit kita, keuangan dan segala macam. Masalah besar kita pada hati kita sebagai sumbernya. Ini yang menentukan. Hatinya beres, keuangannya beres, pekerjaannya beres, hatimu beres, nanti kesehatan kita pun dengan sendirinya beres. Ya, semua yang kita anggap masalah besar selama ini itu nanti akan dibereskan dan menjadi beres ditentukan hati kita beres atau tidak, hati kita benar atau tidak. Kalau hatinya benar, semuanya jadi benar nanti. Makanya ada satu peribahasa orang bule yang berkata foundation predict the future, bahwa dasar kita menentukan masa depan kita. Anda tahu apa dasar kehidupan kita? Hati kita. Yang menentukan masa depan kita di hati kita. Masa depan semuanya. Anda tentu pingin masa depan kita di depan, di akhir tahun 2022 sampai masa depan kita di 2023 semuanya baik-baik saja. Kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga kita, pernikahan kita, anak-anak kita. Yang kita pikir masalah besarku sekarang rumah tanggaku, Pak, itu nanti akan semua bagus dan beres masa depannya. Ketika semuanya dasar kehidupan kita, hati kita dibereskan. Kalau saya boleh sarankan dari awal, supaya saya juga gak lupa, supaya Anda gak lupa. Saran saya yang menyampaikan pengajaran firman kepada Anda, mungkin pagi ini fokus kita, konsentrasi kita nanti bagian akhir kalau kita berdoa. Mungkin saran saya, Anda gak usah minta apa-apa dulu sama Tuhan. Minta saja dulu pagi ini nomor satu, Tuhan jamah hatiku. Tuhan sentuh hatiku seperti pujian tadi, supaya aku punya hati yang baru Tuhan. Sebab kalau hatimu baru, nanti kau mengalami sesuatu yang baru juga dari Tuhan. Berkat yang baru, pemulihan yang baru. Pokoknya yang kita anggap masalah besar tadi diperbaharui, dibereskan oleh Tuhan. Minta itu dulu. Anda boleh minta berkat nanti, tapi fokus kita minta Tuhan sentuh hatiku, jamah hatiku. Nah, ketika saya membaca Matius pasal 13 ayat 15, coba saya baca ulang sekali lagi supaya tidak meleset saudara ya. Matius 13 ayat 15 saya baca ulang saudara ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Perhatikan kalimat ini, saya kasih stressing garis merah, dan mengerti dengan hatinya. Dan mengerti dengan hatinya.
Bapak Ibu Saudara, ketika pertama kali saya baca ayat ini, saya berpikir dalam hati saya berkata sendiri dalam hati saya, ini kayaknya salah menulis, salah penulisan, ini kayaknya salah terjemahan. Itu saya sendiri berkata dalam hati saya. Ya, saya pikir ini salah terjemahan. Karena setahu Anda juga, saya pikir bahwa untuk mengerti itu butuh kepandaian kita. Iya kan? Untuk kita mengerti butuh akal kita, untuk mengerti butuh otak kita. Tapi justru terbalik, Alkitab berkata mengerti dengan hatinya. Ternyata Alkitab berkata mengerti itu dengan hati. Makanya PowerPoint yang pertama saya coba angkat sama saudara, bahwa ternyata firman Allah berkata kepada kita, untuk kita mengerti kebenaran Tuhan, untuk kita mengerti kebenaran firman-Nya, itu dibutuhkan hati. Untuk bisa menangkap isi hati Tuhan, itu dibutuhkan hati. Makanya tidak heran di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Salomo berkata begini, coba kita sama-sama baca ayat ini, walaupun saya tahu ini ayat hafalan buat saudara. Apal rata-rata saudara ayat ini. Coba kita baca ayat ini, Amsal 4, 23, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah sebabnya Alkitab itu mewanti-wanti sama kita, kasih peringatan, warning keras dan tegas pada kita. Untuk kita diperintahkan Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah, dari hatimu, dari dasar kehidupan kita terpancar kehidupan. Hidup kita ditentukan oleh hati kita. Makanya Alkitab berkata, jaga hatimu baik-baik. Terjemahan yang lain, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena ternyata ini alasannya. Untuk mengerti rahasia Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, itu dibutuhkan hati kita. Disinilah tersingkap kepada kita, kenapa ada banyak orang pinter gitu ya, orang intelek luar biasa, jenius, tapi ketika dia coba menyelami kebenaran Allah, dia berkata, saya nggak ngerti. Ini menjadi jawaban tersingkap buat setiap kita. Bersyukur kepada Tuhan kalau misalnya andai kata di antara saudara, di antara kita semua, ya, saudara itu adalah IQ-nya tertinggi. Mungkin ada yang saudara lebih pintar dari kita semua. Ya, bersyukur. Tetapi Anda jangan membanggakan IQ-mu yang pintar, sebab untuk mengerti kebenaran Allah itu nggak bisa pakai akal. Mengerti rahasia hatinya Tuhan, mengerti rencana-rencana Tuhan yang besar atas umat manusia, kita nggak bisa pakai akal kita nggak bisa pakai kepandaian kita nggak bisa pakai kejeniusan kita. Makanya ada banyak orang berkata, ya ini menjadi pernyataan kejelasan tersingkap buat kita. Banyak orang berkata, kok saya nggak ngerti sih Pak firman Allah, kok saya nggak ngerti sih kebenaran Allah. Nah, di sini rupanya terjawab sudah, sebab untuk mengerti kebenaran Allah, untuk mengerti rahasia firman Allah, itu harus pakai hati. Dibutuhkan hati. Makanya kalau kita naik pasal 4 Amsal ayat 20 sampai 22. Tadi kan ayat 23, jagalah hati, 23. Naik ayat 20. Saya baca ya, menarik. Ayat ini berkata begini, ayat 20 sampai 22 saya baca. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Apa ini perkataanku? Firman Allah. Ini saya rohanikan kitab Amsal ini, ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perkataan ini adalah firman Allah. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, telinga rohani. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Perhatikan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi ternyata perkataan firman Allah, kebenaran-kebenaran yang dikatakan oleh Allah, termasuk janji-janji Allah kepada setiap kita. Apa kata firman Allah? Kita gak bisa nangkap dengan akal kita. Kita gak bisa pakai kepandaian kita. Tapi perkataan Allah, kebenaran Allah, firman ajar kita, simpan itu di lubuk hatimu. Sebab untuk mengerti perkataan Tuhan harus pakai hati, simpan di lubuk hati. Bukan disimpan di otak.
ya. Bukan disimpan di pikiran kita. Anda jenius, Anda pintar, bersyukur. Tetapi untuk mengerti kebenaran Allah, Anda nggak bisa pakai pikiranmu dan akalmu, harus pakai hatimu. Makanya penting hati harus dijaga, hati yang bersih, hati yang benar. Hati ini mesti dibereskan supaya kita bisa simpan firman Allah di lubuk hati kita. Terus ayat 22, tolong perhatikan baik-baik. Ayat 22 berkata begini, karena itulah, kalau kita simpan perkataan firman di lubuk hati kita, karena itulah, ini dampaknya, hasilnya, yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Haleluya. Orang yang suka simpan firman, mengerti firman dengan hatinya, dia bagaikan mendapat kehidupan dalam hidupnya, mendapatkan kehidupan Allah. Anda kalau dapat kehidupan Allah, Anda kalau mendapat ZOE-nya Allah, Zoe-nya Allah, Anda akan jadi manusia berkualitas. Kehidupan Anda akan berbeda, tidak sama lagi, karena Anda mendapatkan Zoe, kehidupannya Allah. Bagaimana mendapatkan kehidupan Allah, kebenaran Allah? Simpan di lubuk hati. Anda dapat kehidupannya Allah, kualitasnya Allah, mutunya Allah. Dan dikatakan apa? Kesembuhan. Ini menarik ya. Sampai melebar luas kepada kesembuhan. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Beralasan saya katakan, masalah besar kita bukan kepada itu semua yang saya katakan. Termasuk masalah besar kita bukan pada kesehatan kita. Jadi kita sehat itu bukan karena ginseng Korea yang kita minum. Ayat ini berkata, karena hati kita. Hati yang suka menyimpan firman, hati yang benar. Kalau nggak benar, bereskan. Makanya saran saya, yang kita minta nomor satu sekarang adalah hati kita dibereskan. Hati kita disentuh oleh Tuhan. Karena ketika hati kita bisa menangkap itu kebenaran, apa yang terjadi? Anda mendapatkan kehidupan. Anda mendapatkan semuanya, termasuk Alkitab tulis dengan jelas, Anda mendapatkan kesehatan di seluruh anggota tubuhmu. Masalah besar kita bukan pada keluarga kita. Masalah besar kita bukan pada pernikahan kita yang lagi gonjang-ganjing. Masalah besar kita bukan pada keuangan kita, bisnis kita, ekonomi kita. Masalah besar kita bukan pada semua masalah termasuk kesehatan kita. Masalah besar kita ada pada hati kita. Hati kita benar gak? Hati kita beres gak? Hati kita sehat gak? Hati kita baik gak? Yang saya katakan hati beres, hati baik, hati benar, ini saya sebut beri nama hati yang berkualitas. Pagi ini kita duduk bersama mendengar firman Allah, rindukan kita punya hati yang berkualitas. Tuhan, aku rindu pagi ini aku punya hati yang berkualitas. Tidak ada orang yang tahu hati. Anda lihat saya kelihatannya baik, setia, taat, suci, benar di luar. Tapi siapa yang tahu hati saya? Cuman Tuhan. Saya pikir, saya merasa saya udah benar, saya udah dewasa, bertumbuh dalam iman. Seringkali kita kena penyakit merasa. Makanya kita periksa hati kita pagi ini, saudara ya. Dan ini menarik, orang yang punya hati yang benar, yang menyimpan firman di lubuk hatinya, dia mendapatkan kehidupan. Bahkan dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini ajaib. Makanya gak heran ya, Amsal 17 di ayat 22, ini bagian A saja ya. Coba sama-sama kita baca ya. Amsal 17, 20 udah bagian A, kita sama-sama baca. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Masalah besar kita bukan di itu semua, termasuk bukan pada kesehatan kita. Masalah besar kita di hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata obat itu saya pernah baca dalam terjemahan teks Ibrani, kata obat itu disalin dengan kata GH. Artinya GH itu menyembuhkan. Jadi terjemahan asli berkata begini, hati yang gembira adalah penyembuh yang manjur. Ya, hati yang gembira adalah penyembuh yang manjur. Jadi sejak awal ternyata Tuhan telah menyediakan obat. Tuhan telah menyediakan kesembuhan dalam tubuh kehidupan kita. Apa itu obat kesembuhannya? Hati kita. Anda kalau minum obat, misalnya sakit kepala, Anda minum obat. Begitu Anda minum obat, Anda gak usah pakai pijit-pijit kepala saudara lagi.
Karena obat itu menyembuhkannya dari dalam. Dia proses dari dalam, dia memperbaharui, ada jadi sembuh sakit kepalanya. Ternyata hati itu kayak obat, kerjanya menyembuhkan. Jadi benar ya saudara ya, ada mesti tangkap ya, masalah besar kita itu bukan pada ini, itu, kesehatan, masalah, keuangan, ekonomi. Masalah besar kita itu di hati. Orang dapat hati, dapat kehidupan. Orang dapat hati yang benar, hati berkualitas, semuanya dia dapat. Hati yang beres, keluarga beres, hatinya beres, pekerjaannya beres, keuangannya beres, ekonominya beres, kesehatan kita juga beres. Dimulai di mana? Hati yang beres, hati yang berkualitas. Sebab itu pertanyaannya adalah, kenapa hati kita harus dijaga? Karena Alkitab peringatkan kita kan, wanti-wanti, jagalah hatimu baik-baik. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Terjemahan yang lain berkata begini, jagalah hatimu baik-baik karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan masa depanmu. Predict the future. Ya, foundation predict the future. Dasar hati kita menentukan masa depan kita. Jadi kalau Anda ingin masa depanmu dibereskan sama Tuhan, sekarang boleh gak beres, tapi kemudian beres. Dimulai mana? Awal langkahnya adalah hati kita dibereskan supaya hati kita berkualitas. Hati kita mesti dijaga. Kenapa mesti dijaga hati kita? Karena ini hati mesti dijaga. Yeremia 17 mengatakan hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Mari temukan ayatnya ini, saya baca ya. Pelan-pelan saya baca. Ini alasan kenapa hati kita harus dijaga. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Saya baca, perhatikan ayat ini. Betapa liciknya hati, ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Jadi kalau hati licik dibiarkan, gak dibereskan, lama-lama hatinya jadi keras membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Terjemahan lain berkata, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Saya tuh kagum sama firman. Yang dikatakan firman itu benar gitu loh. Kalau orang udah kena hatinya keras, istilah penyakit sirosis, itu gak bisa diperbaharui. Hati sirosis keras, saya bukan nakut-nakuti saudara ya. Hati yang keras sirosis itu gak bisa diobati. Alkitab yang katakan, kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Dimulai dari hati. Seringkali kita berpikir hati yang licik setan gitu. Hati yang licik iblis. Selalu sasarannya setan. Padahal Alkitab katakan yang licik itu hati kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Apa sih licik itu? Hati yang licik itu bagaimana pendeta? Kalau misalnya ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu datang sama saudara tanya, Om, Tante, Engkong, Mak, Opa, Oma, apa sih licik itu apa sih? Anak kecil kan penasaran tanya, Opa, Oma, ya, Ma, Engkong atau Om, apa sih licik itu? Apa jawaban Anda? Kira-kira apa yang Anda jelaskan kepada anak ini tentang licik itu apa? Kalau misalnya anak ini datang kepada saya, Om Yohanes, Om Pendeta, licik itu apa Om? Saya akan jelaskan, sini kamu. Licik itu adalah belut dikasih oli. Oh itu licin Om. Karena memang saudara ya, kata licik, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kata licik itu ternyata diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris New International Version NIV, itu dipakai kata slimperi. Slimperi itu adalah seperti lendir licin. Licik itu orang yang hatinya licin. Yang istilah orang bahasa Jawa itu, apa orang Jawa bilang apa ya? Esuk dele sore tempe. Orang Jawa ngomongnya mencela-mencele. You know mencela-mencele? Mulutnya ngomongnya berubah-berubah. Gak bisa dipegang. Kemarin ngomong A, enggak saya gak ngomong kok. Sekarang ngomong B. Kemarin ngomong loh, sekarang bisa bilang gak ngomong. Bisa adu domba. Itu hati licik loh. Berubah-berubah gak bisa dipegang. Orang gak jujur, itu licik. Orang memfitnah orang, gosipin orang, itu licik. Mendapat keuntungan, nipu orang lain, rugikan orang lain, intimidasi orang lain, itu namanya licik. Saudara, di hati kita ada banyak kelicikan. Dan kalau kita biarkan hati licik, bahkan kalau saya boleh tambah,
Nanti kalau kita baca dalam Injil Matius, termasuk hati ini ya, termasuk kedendaman segala macam itu memang tidak boleh. Itu semua yang di hati yang kotor ini kita bereskan ya. Kalau kita biarkan yang nggak boleh ada, tapi kita biarkan ada di hati kita, itu membuat hati kita hatinya sudah membatu. Lama-lama jadi kayak batu hati kita. Lama-lama keras. Kalau hati udah keras, Alkitab katakan siapakah yang dapat mengetahuinya, siapakah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada orang bisa sembuhkan, pendeta pun gak bisa sembuhkan hati yang keras. Udah tebel hatinya. Alkitab ini luar biasa ya. Jadi kalau secara fisik orang itu hatinya membatu keras, sirosis namanya penyakitnya, itu gak bisa diobati, gak bisa diperbarui. Saya itu pernah mendoakan seseorang di Surabaya ketika saya pelayanan di satu gereja. Selesai ibadah di kantor saya diminta mendoakan orang itu. Orang itu selesai berapa bulan yang lalu, berarti masih baru gitu ya. Dia baru mengalami transplantasi hati. Karena dia kena sirosis, hatinya keras. Transplantasi diganti dengan hatinya orang bule. Karena dia transplantasinya di Amerika. Menurut Anda kira-kira biayanya berapa orang ganti hati yang baru? Transplantasi hati baru berapa biayanya? Kita mungkin berpikir paling 3 miliar 5 miliar. Enggak. Bapak ini ngomong sama saya, om ini ngomong sama saya, biayanya di Amerika pakai dolar. Waktu itu ya, itu sudah 10 tahun lalu yang lebih. Itu 35 miliar. 35 miliar, bukan 3 miliar, bukan 5 miliar, 35 miliar biayanya. Itu pun dia urutan nomor 40 sekian, saya lupa ya 40 sekian nomornya. Tapi memang Tuhan cinta sama om ini. Tiba-tiba nomornya berubah, dia cepat berangkat, nomor 3 urutannya. Kenapa ngantri? Nyari orang yang DNA-nya mirip-mirip sama dia, hatinya bisa dicakokkan di situ, diganti hati yang baru. Itu banyak orang yang gak menemukan ciri-ciri DNA yang mirip. Makanya mundur. Omi nomor 40 sekian maju nomor 3. Itu sih kebaikan Tuhan ya. Tapi saya mau katakan firman Allah tepat. Kalau hati sudah jadi keras membatu, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Gak bisa. Kalau kita biarkan secara rohani hati kita gak beres, dibiarkan gak beres. Hati licik dibiarkan licik. Hati penuh kejahatan, hati penuh kekotoran, kita biarkan. Ini hati yang tidak bagus, ini hati yang tidak berkualitas. Doa saya pagi ini setiap kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saya gembalakan saudara secara online tiap hari, saya memberi makan Anda rohani setiap hari. Doa saya setiap kita termasuk saya juga memiliki hati yang bagus, hati yang berkualitas. Kalau hatinya beres, semua yang gak beres jadi beres. Masalah besar kita cuma di hati. Nanti semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Hati mesti dibereskan. Kita minta hati yang baru menjamah hati kita. Tidak ada orang bisa mengobati hati, menyembuhkan hati kecuali Tuhan. Kenapa? Ayat 10 berkata begini. Yeremia 17 ayat 10 saya baca. Lihat ya ayat ini. Perhatikan baik-baik dikatakan apa oleh ayat ini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Ya, yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau hati kita dibiarkan rusak, balasannya rusak setimpal. Tapi kalau hati kita bersih, kita berjuang membereskan hati kita. Yang tidak berkenan kita buang. Bagaimana cara membuang? Nanti ujungnya bagaimana kita belajar. Setimpal kita terima. Makanya masalah besar kita bukan pada ini, bukan pada itu, bukan pada siapa-siapa. Anda ngalami apapun jangan salahkan orang lain. Mari lihat dalam diri kita, hati kita sudah beres atau belum. Kalau udah beres ya pekerjaan beres, rumah tangga beres, kesehatan beres, semuanya beres. Sumbernya di hati. Dan Alkitab berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin dan seterusnya. Yang tahu hati kita dan yang bisa menyembuhkan hati kita hanya Tuhan. Anda gak tahu hati saya. Bahkan seringkali kita merasa, saya udah bertumbuh kok Pak Pendeta iman saya. Kita ini seringkali di akhir zaman, gereja Tuhan, jemaat Tuhan kena penyakit merasa. Saya merasa udah bener kok hidup saya. Saya merasa udah suci kok. Mari kita lihat nanti. Yang menguji itu bukan Anda dan saya.
Yang menguji saya benar, saya suci, saya taat hatinya, saya setia, hati saya ketaatannya ada. Itu yang menguji, bukan saya. Kadang-kadang saya merasa begitu, penyakit merasa. Tapi untuk tahu kebenarannya, yang menguji itu, yang mendeteksi itu Tuhan. Itu baru benar, bukan kita. Kita suka sok merasa, saya udah dewasa rohani kok, makanya saya mengajar. Itu bukan ukuran. Yang mendeteksi, yang menguji, benar gak hati kita, setia gak hati kita, tulus gak hati kita, licik gak hati kita. Itu Tuhan yang menguji, bukan kita. Sebab Tuhan yang tahu menguji batin hati kita. Nah pertanyaannya sekarang dengan cepat, bagaimana caranya mendeteksi kesehatan hati kita? Hati kita berkualitas enggak? Hati kita beres enggak? Tanah hati kita ini baik atau tidak? Atau jangan-jangan banyak semak durinya, jangan-jangan banyak berbatu-batu. Tanah yang keras atau tanah yang baik? Bagaimana cara kita tahu mendeteksinya? Lewat Ibrani 5 ayat 12. Lihat hasilnya atau dampak hidup kita. Ada hasilnya enggak benih ditanam di hati kita? Coba kita lihat ayat ini dulu ya. Ibrani 5 ayat 12. Saya baca pelan-pelan supaya Anda dapat menangkap dengan roh saudara, hati saudara. Perhatikan baik-baik. Ini cara mendeteksi hati kita beres apa enggak, bagus atau tidak. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Udah bisa sharing sama teman, ya, bisa berbagi firman sama teman saudara, menasehati, membimbing. Harusnya begitu. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu yang cair, yang ringan. Bukan makanan keras. Gak bisa terima firman yang keras yang menegur. Saya bisa merasakan ada yang tergembala dengan saya doa pagi online setiap hari. Saya tahu Anda ini adalah orang yang bisa makan makanan yang keras. Karena seringkali firman yang saya sampaikan kepada Anda ini keras, tajam. Tapi Anda tetap saya lihat 2.600 tergembala setiap hari secara online live. Saya pikir ini Anda adalah orang yang memang hatinya sudah bagus, perlu dibereskan lagi. Dan memang harus lebih baik lagi. Tapi saya tahu Anda adalah orang yang bisa menerima makanan keras. Yang pedas Anda bisa suka itu. Ya, bukan susu lagi. Tapi ayat ini berkata begini, bagaimana kita tahu tanda hati kita baik atau tidak, beres atau tidak, berkualitas atau tidak. Hasilnya dilihat. Kalau kita udah puluhan tahun ikut Tuhan, masih perlu dibimbing terus. Padahal harusnya sudah bisa membimbing orang, sudah bisa kasih nasihat orang. Ayo cinta Tuhan, kamu enggak boleh lo gini terus, kamu harus kembali sama Tuhan. Sudah bisa membimbing orang gitu loh, dengan pengajaran firman yang ada di hati saudara. Firman itu tumbuh Kak. Ketika benih firman ditanam di hati saudara setiap hari, itu ada hasilnya atau tidak, ada dampaknya atau tidak. Kalau tidak ada hasilnya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan di hidup saudara, berarti maafkan saya, tanah hatimu gak baik, gak beres. Bereskan pagi ini. Ada apa ya? Maafkan saya, jangan-jangan ada kelicikan, jangan-jangan ada kejahatan di hati, ada yang gak beres, yang gak berkenan kita tetap ada di hati. Sekarang kita mesti buang, diberesin. Kalau ada biarkan tanah hati kotor, ya akibatnya adalah tidak ada hasil benih firman ditabur di hati kita. Tidak ada kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Ada nggak mendapatkan kehidupan dan seterusnya. Kehidupan dari Allah. Makanya ditentukan oleh hati kan. Satu contoh yang paling sederhana. Kalau di rumah saudara masih punya halaman di depan, halaman depan. Atau halaman tanah di belakang rumah saudara. Coba cek, ada tanam benih apa ya? Tanam benih tomat, tanam benih cabai, tanam benih labu, tanam benih kacang panjang, tanam semua benih di situ. Lalu Anda tungguin di halaman tanah saudara. 1 minggu, tidak ada reaksi apa-apa. 2 minggu, 3 minggu, tidak ada tanda-tanda tumbuh bertunas, nggak ada. Sampai 1 bulan nggak ada reaksi, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Semuanya nggak ada yang tumbuh. 4 jenis benih Anda tanam, semuanya nggak ada reaksi, semuanya tidak ada tanda-tanda tumbuh. Anda bisa menyimpulkan sebetulnya kualitas tanah di halaman saudara seperti apa. Untuk tahu kualitas tanah halaman saudara, saudara nggak perlu kuliah dulu belajar di IPB, Institut Pertanian Bogor sana. Nggak perlu belajar dulu duduk di bangku kuliah.
Dari situ Anda udah bisa menyimpulkan, mendeteksi, wah tanah halaman rumahku enggak sehat. Tanahnya tandus, tanahnya keras, tanahnya nggak berkualitas. Buktinya apa? 4 benih, 4-4 yang kita tanam di situ, nggak ada yang tumbuh, nggak ada hasil, nggak ada pertumbuhan. Mari cek diri kita, ada perubahan nggak dalam hidup kita? Dulu ngomongnya nggak karuan, kotor. Dulu ngomongnya selalu menyakitkan. Sekarang omongan saudara baik sama orang. Omongan saudara sekarang membangun orang, menyemangati, support orang. Omongan saudara suka memberkati orang, suka membawa orang datang pada Tuhan. Perubahan hidup yang dulu tabiat hidupnya dosa yang lama, sekarang jadi baru. Dulu gelap, sekarang terang, berubah. Saya bersyukur kalau suka menerima chatting-chatting dari Anda di nomor hotline ini mengatakan, puji Tuhan Pak, sejak kami ikut doa pagi bersama keluarga, suami saya berubah Pak. Rumah tangga kami mengalami perubahan Pak. Sampai ada yang mengatakan, hutang-hutang kami Pak dengan cara mujizat bisa terbayarkan Pak. Yang sukacita bukan Anda. Saya menggembalakan Anda secara online pun mendapatkan sukacita itu. Ketika kau sakit disembuhkan, bukan cuma Anda berbahagia, saya juga ikut berbahagia. Karena Anda mengalami kuasa firman. Dampaknya ada, hasilnya ada. Ada ibadah setiap hari, bangun pagi, ada hasil, ada dampak yang nyata dari kehidupan saudara. Dan semuanya ditentukan kualitas tanah hati. Hati kita baik enggak? Itu gampang mendeteksinya. Hasilnya ada enggak? Bertumbuh enggak? Dampaknya ada enggak? Saya percaya dampaknya pasti ada dalam hidup setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat, bagaimana kita bisa tahu tanah hati kita seperti apa? Mendeteksinya dengan cara apa? Dilihat dari perkataan mulut kita. Karena Matius 15 ayat 18 19 mengatakan, apa yang keluar dari mulut itu keluarnya meluapnya dari hati kita. Hati kita semuanya. Coba kita lihat ini ya. Ini yang kaitannya saya katakan tadi. Matius 15 ayat 18 dan ayat 19. Saya baca dengan cepat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Saya ulang sekali lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, sumbernya hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati dikatakan apa? Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sumbernya di hati. Makanya Alkitab wanti-wanti, jaga hatimu baik-baik. Karena hatimu menentukan jalan hidupmu, hatimu menentukan masa depanmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita nggak jaga baik-baik, hati itu sumber kejahatan. Kenapa orang punya pikiran jahat? Sumbernya di hati. Dengarkan saya baik-baik. Apapun yang dirahasiakan orang tidak tahu tersimpan di hati. Satu kali ketika ada ngobrol sama orang itu, yang disimpan rapi di depan saudara, satu kali pasti muncul juga. Anda sebagai atasan pasti pernahlah terjadi sama pegawai saudara, nyimpen rahasia tidak baik yang merugikan Anda. Anda nggak tahu apa-apa. Tapi di antara karyawan-karyawan saudara yang tahu peristiwa itu disimpan sebelumnya. Kalau orang Jawa punya bahasa keperucut, keluar juga, percayalah. Semua orang yang nyimpen rahasia di depan saudara, satu kali waktu ketika ngobrol sama Anda, keluar juga itu rahasia. Semua yang di hati pasti keluar memancar di mulut. Itu Alkitab yang bilang. Makanya untuk bisa mendeteksi hati saudara ya, itu dari perkataan kita. Perkataan kita bagaimana? Udah berubah belum kata-kata kita? Atau perkataan kita masih sama saja? Karena hati kita menentukan tindakan kita kan. Apa yang kita mau buat, bahkan setiap perkataan yang meluncur dari mulut kita, itu dipikirkannya di hati. Memilih kata-kata, itu sumbernya di hati. Aku mau ngomong apa ya, itu sumbernya di hati. Perkataan apa? Perkataan yang menyakitkan. Orang kalau hatinya ada banyak kepahitan di hidupnya, ya pasti omongannya pahit. Yang di sini pasti keluar. Najis orangnya di hati, ya pasti kenajisan lah yang ngomong. Seperti itu hati. Bagaimana perkataan kita? Jadi sebetulnya menurut saya dan saudara kita semua gak perlu ditegur dulu sama orang. Mungkin kira-kira orang gak perlu dulu nasehatin kita. Aduh, omonganmu kok gitu sih, menyakitkan. Harusnya saudara orang yang pertama kali dulu tahu.
Karena yang ngomong Anda, begitu Anda mendengar kata yang gak baik, aduh hatiku kotor, aduh hatiku gak beres. Anda yang tahu dari perkataan saudara, hatimu beres atau tidak, mendeteksinya dari mana? Dari mulutmu, maaf ini kata-kata saya. Dari perkataan Anda, mulut saudara sendiri, mulut kita. Kita yang pertama tahu, kalau tahu itu ya mbok yuk dibereskan gitu loh. Yang tahu kan Anda. Bagaimana caranya membenahi hati kita yang seperti ini? Ada kenajisan, ada kekotoran, ada banyak hal yang gak beres. Izinkan Tuhan yang membajak hati kita. Coba kita baca ayat ini. Tidak ada bisa menyembuhkan hati, hanya Tuhan yang bisa membajak, menyembuhkan, membereskan yang berbatu-batu yang kotor. Ayo sama-sama kita baca Mazmur 26 ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Minta pagi ini biar Tuhan yang membajak hati kita. Ya, Tuhan yang menyelidiki hati kita. Tuhan yang menguji, uji batinku Tuhan. Ada banyak orang takut nyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan. Banyak orang nggak mau Tunggu dulu, ini bagus lagu ini, menguji batin. Bukan ujian-ujian yang lain. Ini menguji batin kita. Jadi kita terbuka, Tuhan bajak hatiku Tuhan. Kenapa sih orang gak mau dibajak? Anda kalau lihat gambar berikutnya tentang membajak, coba terus next. Ya ini ya. Kenapa orang tidak mau dibajak hatinya, dibereskan sama Tuhan? Coba kita baca sedikit ayat ini lalu selesai saudara ya. Ayat ini berkata begini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, membajak, membereskan. Kenapa orang gak mau? Itu kan melukai. Ya, tetapi juga yang membebat. Aneh ya ayat-ayat ini ya. Dia memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Saya pernah dengar seorang wakil putra di gereja ketika saya pelayan di luar kota. Tuhan Allah tidak pernah melukai hati kita. Ternyata ketemu ayat ini. Saya kaget juga. Saya pikir benar tuh kata-kata ya. Tapi ketika baca ayat ini, ternyata tidak ya. Ayat ini berkata, dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Saya tuh pernah ya, saya pernah cerita sama saudara. Ketika penyumbatan 99% di saluran jantung saya, itu tangan saya dilukai. Saya itu paling takut sama jarum suntik, tapi hari itu dibedah tangan saya. Kayaknya kateter itu ya, masuk ke sini. Masuk sampai ke dada saya. Nyeri, ada sesuatu yang masuk dilukai. Padahal saya paling takut dilukai, tapi hari itu saya menyerah. Tidak apa-apa, silakan dilukai. Kalau tidak dilukai ini masuk. Ya, itulah yang menyembuhkan saya. Itulah yang membebat saya. Itulah yang menyelamatkan saya. Kenapa sih orang gak mau dibajak hatinya? Menyakitkan. Anda tahu tanah kalau kena mata bajak terbongkar, yang di bawah naik ke atas. Ya, sampai kita itu waduh kotor, cacingnya keluar, kotoran keluar. Orang itu kalau hatinya dibajak sama Tuhan, kenapa ogah? Nanti kalau Anda mau dibajak, itu sampai maaf kata-kata saya, sampai kita berkata, aduh jijik ya lihat hati kita sendiri. Kita sering kali jijik sama orang lain. Aduh jijik lihat orang itu. Coba kalau hatimu dibongkar sama Tuhan, kau akan berkata, Tuhan sampai aku jijik lihat hatiku sendiri. Engkau lihat saya mungkin baik, setia, taat, tapi siapa yang tahu hati saya? Jangan-jangan kalau Tuhan bongkar hati saya pun jijik dengan hati saya. Tuhan bongkar semua. Singkat kata saya mau berkata begini, mari kita minta pagi ini hati yang baru dijamah oleh Tuhan. Saran saya, Anda minta yang lain-lain nanti saja. Minta kesembuhan kita perlu, minta pemulihan, minta berkat. Ya, Anda butuh, saya juga butuh. Tapi untuk pagi ini tolong minta satu saja. Tuhan sentuh hatiku. Tuhan bajak hatiku. Bongkar hatiku Tuhan. Kalau ada hati yang gak baik, hati yang kepahitan, hati yang dendam. Mungkin kau pahit dengan suamimu, kau pahit dengan pendetamu, gembalamu. Bereskan. Bagaimana caranya mengakui di hadapan Tuhan dan perkatakan dengan iman. Berkata membuangnya. Membuang yang di hati dengan berkata, Tuhan aku mau mengampuni orang itu, berkati dia, aku membereskan, aku lepaskan pengampunan, aku buang semua yang gak berkenan di dalam nama Yesus. Biarlah kita minta satu saja pagi ini, Tuhan jamah hati kita, Tuhan lawat kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.